punya berharap. Kepolisian Resort Tasikmalaya Kota, Polda Jawa Barat mempersembahkan simulasi sistem pengamanan kota Polres Tasikmalaya Kota dalam rangka kesiapan menghadapi Pilkada 2024. Polres Tasikmalaya Kota, Polda Jawa Barat melaksanakan tactical floor game sebelum pelaksanaan simulasi yang dipimpin langsung oleh Kabak Ops Polres Tasikmalaya Kota. Dalam memasuki bulan September tahun 2024, kehidupan masyarakat, khususnya di kota Tasikmalaya, berjalan dengan normal, aman, damai, dan kondusif. Namun, di sisi lain, di perempatan jalan, Satuan Lalu Lintas Polres Tasikmalaya Kota sedang melaksanakan pengaturan jalan. Tiba-tiba melintas sekelompok kendaraan roda 2 yang menggunakan knalpot brong atau knalpot bising. Selanjutnya, anggota Satlantas melakukan pemeriksaan dan penilangan terhadap pengendara tersebut. Dalam rangka mengantisipasi situasi Kamtibmas Kepolisian Resort Tasikmalaya Kota sesuai dengan program Kapolri, yaitu presisi, di mana personil Polri harus mampu memprediksi dan merespon dengan cepat segala bentuk ancaman dan gangguan yang terjadi di wilayahnya. Memasuki tahun politik di bulan September adalah dimulainya tahapan pilkada, yaitu tahapan kampanye terbuka. Kapolres Tasikmalaya Kota mengantisipasi hal tersebut dengan menyiapkan personil pengamanan kampanye dan bersinergi dengan stakeholder lainnya. Kegiatan kampanye Cagup tentunya memiliki pengamanan tingkat tinggi atau high profile security. Untuk mengantisipasi calon gubernur yang akan melaksanakan kampanye terbuka, Polres Tasikmalaya Kota melakukan pengawalan ketat dari VIP Protection untuk memastikan keamanan sepanjang acara kampanye. Dikarenakan ada tindakan penyerangan, tim VIP Protection melaksanakan escape calon gubernur oleh tim pengawal dengan menggunakan kendaraan roda 4 menuju Safety House Mapolres Tasikmalaya Kota. Akibat terjadinya kericuhan di lokasi, pihak kepolisian dan TNI turun tangan dengan segera. Mereka mengerahkan personil untuk membubarkan massa dan membalikan ketertiban guna mencegah terjadinya kericuhan lebih lanjut dan memastikan situasi tetap aman. Warga masyarakat yang merupakan simpatisan Cagup berkumpul untuk membicarakan berita terbaru di media sosial terkait pelaksanaan kampanye terbuka. Mereka mengindikasikan akan turun ke jalan untuk memprotes insiden tersebut. Menanggapi kekhawatiran tersebut, warga melaporkan situasi melalui program unggulan yaitu layanan 110, merespon dengan cepat laporan dari warga. Mereka segera menurunkan tim patroli perintis presisi untuk memastikan situasi tetap terkendali. Setelah pelaksanaan kampanye berakhir, masa tenang dimulai. Untuk memastikan suasana kondusif menjelang pemilihan, Bawaslu bersama Satpol PP dan kepolisian melakukan patroli untuk memantau kepatuhan. Tim menemukan pamflet kampanye Cagup yang masih terpasang dan segera dilakukan penurunan oleh petugas Bawaslu. Personil gabungan TNI Polri melaksanakan pengiriman kotak suara ke tempat pemungutan suara atau TPS untuk memastikan distribusi yang aman dan tepat waktu.
tahap pelaksanaan pemilu memasuki tahap pencoblosan yang dilakukan di TPS-TPS di seluruh RW di Provinsi Jawa Barat, di salah satu KPPS wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota. Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai teknis proses pencoblosan. Warga secara bergantian melakukan pencoblosan, namun muncul konflik akibat provokator yang mengacaukan TPS. Setelah melarikan diri, tim Maung Galunggung berhasil mengejar dan menangkap pelaku. Massa mulai berdatangan ke kantor KPU Kota Tasikmalaya dan meneriakkan ketidakpuasan terhadap rekapitulasi suara. Sampainya di lokasi, mereka melakukan orasi dan menuntut agar Ketua KPU Kota Tasikmalaya turun dari jabatannya. Tim negosiator dan Kapolsek mencoba memberikan himbauan agar massa tidak melanggar hukum. Namun, himbauan tersebut diabaikan dan massa terus berteriak. Seiring dengan bertambahnya jumlah massa yang terus menolak himbauan, Polres Tasikmalaya Kota memutuskan untuk menurunkan Kompi Dalmas dengan formasi yang terorganisir dan menggunakan tali dalmas. Mereka bertindak untuk menghalangi akses massa dan menjaga agar tidak memasuki area gedung sidang pleno. Kabak Ops melaporkan kepada Kapolres Tasikmalaya Kota mengenai situasi di lapangan yang belum juga membaik. Menyikapi kondisi tersebut, Kapolres memerintahkan untuk menurunkan lapis ganti dalmas awal guna mengatasi dan mengendalikan kerumunan massa yang tidak kunjung diindahkan. Seiring dengan semakin memanasnya situasi, Kapolres Tasikmalaya Kota memerintahkan Danki Dalmas Lanjut untuk melaksanakan lapis ganti dengan dalmas awal. Kapolres juga menginstruksikan Kasat Samapta untuk menyiapkan Kompi Dalmas Lanjut, melaksanakan penanganan massa sesuai Perkap nomor 16 tahun 2006 tentang pengendalian massa. Tindakan yang diambil meliputi mendorong mundur massa, penembakan gas air mata, dan dorongan mundur untuk memecah massa. Meski tindakan ini justru membuat massa semakin tidak terkendali. Situasi semakin memanas dengan massa yang semakin agresif dan melawan petugas. Gelombang massa tambahan bergabung dengan massa yang ada membuat keadaan semakin tidak terkendali. Kapolres Tasikmalaya Kota memerintahkan Danki PHH Brimob untuk melaksanakan lapis ganti dengan dalmas lanjut. Dalmas lanjut terus melakukan dorong-dorongan dengan massa. Sementara Kompi PHH Brimob melaksanakan lintas ganti dengan dalmas lanjut. Dengan dalmas lanjut memposisikan diri di kanan dan di kiri PHH Brimob. Tindakan yang diambil oleh PHH Brimob meliputi himbauan kepolisian, pendorongan massa untuk memukul mundur, penyemprotan air oleh rantis water cannon guna mencerai-beraikan massa, penembakan gas air mata, dan dorongan lebih lanjut. Kompi PHH Brimob berhasil membubarkan massa. Setelah situasi dapat dikendalikan, Kapolres Tasikmalaya Kota
menginstruksikan jajaran BOMA untuk melaksanakan konsolidasi dan Danki PHH Brimob melaksanakan perintah tersebut. Kapolres Tasikmalaya Kota memerintahkan Detasemen 45 Anti Anarki untuk melaksanakan penindakan terhadap pelaku anarkis yang terlibat dalam penjarahan. Detasemen 45 Anti Anarki tiba di lokasi dan melakukan tindakan terukur sesuai dengan Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian dan Protap 01 tahun 2010 tentang penanggulangan anarki. Tim Resmob Reskrim kemudian melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap tersangka pelaku anarki. Situasi dapat dikendalikan dan Detasemen 45 Anti Anarki melaksanakan konsolidasi. Setelah situasi dapat dikendalikan dan massa anarkis telah membubarkan diri, beberapa lokasi mengalami kerusakan dengan bangunan dan pertokoan yang terbakar, serta pohon-pohon yang menghalangi ruas jalan. Kasat Intel melaporkan kepada Kapolres mengenai provokator yang bersembunyi di tempat persembunyiannya. 2 orang provokator ditemukan bersembunyi di sebuah rumah bersama barang bukti hasil penjarahan. Kapolres memerintahkan tim khusus yang dipimpin oleh Kasat Reskrim untuk melakukan penindakan dan penangkapan terhadap provokator pelaku pengerusakan dan penjarahan. Tim khusus Polres Tasikmalaya Kota kemudian melaksanakan penindakan terhadap provokator tersebut. Kasat Reskrim meminta bantuan Inavis dan DVI untuk melakukan olah TKP di lokasi. Situasi telah dapat dikendalikan dan kembali normal. Kegiatan selanjutnya meliputi trauma healing dan patroli Kamtibmas. Keamanan saat ini dalam keadaan aman dan kondusif, dan kami aparat kepolisian Polres Tasikmalaya Kota menjamin bahwa aktivitas masyarakat Kota Tasikmalaya dapat dilanjutkan seperti biasa. Kami memastikan bahwa Kota Tasikmalaya akan tetap aman. Demikianlah rangkaian kegiatan simulasi peragaan pengamanan kampanye dan penanganan konflik sosial yang dilakukan oleh jajaran Polres Tasikmalaya Kota. Polres Tasikmalaya Kota berkomitmen untuk mengamankan Pilkada tahun 2024 dengan kondisi yang aman dan kondusif.